Hidup mahasiswa, salam pers mahasiswa. Nah, sekarang ini orang ada di acara podcast mahasiswa bercerita dari pers mahasiswa Akta di UNA. Nah, di podcast pertama dari pers mahasiswa ini, orang membahas tentang isu-isu yang hangat di akhir-akhir ini, khususnya tentang kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah, sekarang orang mau bahas itu dengan narasumber yang hebat dan memang tahu dengan ini kasus dang. Nah, narasumber itu orang ambil dari lembaga advokasi mahasiswa, yaitu Jovano Abitulay. Oke, salam aku apa? Perkenalkan, tapi nama Jovano Abitulay. Untuk saat ini sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unsrat semester 5 angkatan 2020. Nah, itulah perkenalan dari orang narasumber tentang materi ini yang orang mau bawa dang, dari Jovano. Nah, sekarang orang semua masuk di materi dan orang mau bahas. Cuman sebelum itu, nah apa-apa ini Jov di luar. Aman, aman. Maksudnya, mau bilang kan tuh. Ayo, lebih enak kalau misalnya asli begini cerita. Maksudnya siapa tahu nanti kan pihak kampus lihat dong, tompe fakultas kong. Betul, aman. Maksudnya nanti dong semua kasih ditampa di dalam. Oh, kan? amin. Nah kan Jov, orang semua masuk di pembahasan. Oke. Nah tentang kekerasan seksual. Sebenarnya ini kan orang lihat DP kasus-kasus sama dengan gunung es dang. Iya, fenomena gunung. Ya, fenomena gunung es. Jadi yang tertunjuk cuma beberapa karena kemungkinan ketuk tako dan dari korban-korban tako formo Melapor. balapor. Nah, sebenarnya regulasi sudah ada tuh, regulasi sudah ada. Kendala dari pihak kampus formo terapkan ini Permendikbud. Oke. Apa yang DP kendala? Oke, sebenarnya kalau berbicara kendala, kenapa dari pihak kampus sampai saat ini belum mengimplementasikan Permendikbud nomor 30 tahun 2021? Sebenarnya yang pertama itu, menurut kita, kampus itu belum peduli mengenai kekerasan seksual yang terjadi, entah itu ke mahasiswa ataupun ke dosen. Itu sih yang menjadi faktor utama. Mungkin yang faktor-faktor lain, mungkin kampus masih punya kesibukan lain. Yang orang pikir kekerasan seksual ini bukan urgensi. Iya, itu sebenarnya yang jadi kendala utama. Karena beberapa kali dari kita pribadi dengan kawan-kawan yang dalam barisan pergerakan untuk memperjuangkan hak mahasiswa dalam hal ini memberantas predator kekerasan seksual, beberapa kali memang direspon. Namun kenyataannya sampai sekarang realitanya masih begini. Belum ada penanganan yang lebih lanjut gitu. Nah, kan Jov, Ya, kan Jov dari LAM tuh, lembaga advokasi mahasiswa. Nah, kan yang kita tahu waktu tahun lalu pernah kawal lah ini kasus. Oh iya. Nah, pernah kawal kasus-kasus ini, kasus kekerasan seksual di kampus. Ada di beberapa fakultas. Iya. Nah, terus respon dari pihak kampus gimana? Ketika dari LAM bawa laporan, gimana? Sebenarnya kalau berbicara respon kampus waktu itu, waktu tahun lalu mengenai ada oknum dosen dari Fakultas Hukum untuk melakukan kekerasan seksual, sebenarnya dari Fakultas Hukum sendiri kooperatif. Dari terutama waktu itu Wakil Dekan 3 kooperatif. Dari beliau langsung menyarankan untuk memberikan pengawalan, bentuk advokasi, dan juga langsung memasukkan bentuk pengaduan, surat pengaduan ke fakultas. Dari fakultas langsung melimpahkan hal ini ke rektorat. Itu. Walaupun waktu itu sudah ada Permendikbud yang sebenarnya kalau misalnya mengikuti prosedur yang ada di Permendikbud itu lebih efisien, lebih jelas arahnya kemana. Kan kalau misalnya sekarang andai kata terjadi kekerasan seksual, dari mahasiswa itu belum tahu melapor kemana. Karena mungkin dalam tanda kutip oknumnya dosen, seringkali kan ada relasi kuasa antara mahasiswa dan dosen. Mungkin ya orang nggak tahu, orang main mata mungkin sampai kasus itu boleh tambah diam begitu. Itu sih kalau misalnya respon dari kampus. Kalau dari rektorat sih dorang juga flow waktu itu. Cuma dorang langsung tanya ke korban mau bawa kemana. Nah, dari korban juga waktu itu bersepakat karena memang kampus belum ada Satgas PPKS waktu itu, dorang langsung bawa ke pihak berwajib waktu itu, kepolisian. Nah, tentu di Permendikbud itu kan sudah jelas tuh dia bahas. Jelas sekali. Jelas tuh dia bahas itu. Nah, terus bahas dulu tentang
dia punya satgas kan Oke. yang ada di regulasi itu. Sebelum itu DP panitia seleksi. Jadi kalau misalnya mau lihat prosedur dari Permendikbud, yang pertama itu dia harus melakukan seleksi tim Ayo. panitia seleksi. Panitia Ya, seleksi. jadi panitia seleksi itu harus juga Dari diseleksi. seleksi juga. Terus yang kedua, dari panitia seleksi itu melakukan seleksi terhadap satgas. Satgas. Nah, habis dari panitia seleksi itu melaksanakan seleksi, akhirnya di akhir itu baru melahirkan satgas. Itu kurang lebih kalau misalnya tata urutan pembentukan satgas. Dan mungkin untuk prosedur-prosedur yang lebih detail, teman-teman itu boleh baca di Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, orang kan sekarang terkendala di satgas itu. Memang Iya, benar. kan sudah di tahun lalu tuh. Sudah di tahun lalu itu satgas. Nah, ada. Cuman yang kita lihat itu Iya. yang di satgas yang dorang batching, kampus batching Oh, waktu iya, lalu iya. memang ya enggak ada yang berkompeten di kasus ini Iya, kan, tuh. betul. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan itu, kalau misal juga orang mau menilik dari Permendikbud, untuk orang-orang di Satgas itu ada beberapa syarat. Nah, Syarat-syarat itu inti itu yang pertama, dalam Satgas itu minimal 5 orang. Nah, terus minimal 5 orang itu dia 1/2 itu harus dari bagian mahasiswa. Bagian mahasiswa. Nah, sisanya itu boleh dari tenaga pendidik, tenaga dosen. Nah, terus harus ada keterwakilan 2/3 dari perempuan Perempuan. untuk dalam Satgas. Dan juga sebenarnya orang-orang yang di Satgas itu menurut Permendikbud harus concern dengan yang namanya kekerasan seksual. Iya. Dorang itu Maksudnya, pernah. dorang tahu kan ini Iya, kasus. betul. Dorang mengikuti. mengikuti. Pernah sama-sama. Iya, betul. Dorang bikin kajian, dorang diskusi. Iya. Rupa ini salah satu bentuk pemenuhan Permendikbud juga. Iya. Gitu. Nah, Jof, kalau Satgas ya, dorang kan itu ada laporan dang, Iya. kan sama dengan maksudnya contoh dari Torompe kampus sendiri tuh. Iya. Kalau nggak salah kan kita tahu ada laporan dari kampus, kan juga itu Satgas dengan kampus tuh Iya, sama-sama kasih laporan ke kementerian Iya. per 1 tahun itu tuh. Iya. Nah, Betul. begini Pak, kalau misalnya sama yang sekarang orang nggak ada Satgas tuh, maksudnya dong sebagian lalu cuman ada masalah tuh, ada kontroversi, jadi Iya. mahasiswa tuntut untuk perubahan itu Iya, Satgas. Nah, apa dong yang dorong kasih lapor ke kementerian? Karena kan orang lihat Satgas nak jalan, dorong pendampingan, kan so ada laporan-laporan tuh dari berbagai fakultas tentang kasus ini. Iya. Kan orang laporan ke kementerian. Nah, ini yang agak lucu. Dalam Permendikbud itu di pasal 19 dan juga pasal 52, sebenarnya pihak kampus itu diberikan waktu 1 tahun setelah Permendikbud lahir. Itu kalau tidak salah dalam tanggal 3 September 2021. Nah, untuk sekarang orang tanggal 11 Oktober kan Kak? Sebenarnya itu lewat batas. Di Permendikbud itu ada sanksi bagi perguruan tinggi yang sebenarnya kalau misalnya mengimplementasikan Permendikbud ini akan disanksi. Sanksi itu berupa ya pernyataan atau teguran tertulis dari kementerian. Baru yang kedua boleh juga dari pimpinan rektorat itu diberhentikan, pimpinan rektorat. Dan juga di pasal 19 itu tadi pasal 52. Pasal 19 itu pembiayaan-pembiayaan dari kementerian juga boleh dicabut. Kalau misalnya orang mau lihat Permendikbud. Kalau dalam 1 tahun Nak mengimplementasikan, betul. Itu yang lucu sampai sekarang. Oh, terang tunggu yang dari kampus. Eyo, kasih alangkah baiknya klarifikasi memang tentang masalah kita nggak tahu dapur rektorat bagaimana sampai sekarang Unsrat itu belum, ya orang dengar belum ada sanksi apapun dari kementerian. Entah orang buat apa, cuma dari kita sendiri berkesimpulan alangkah baiknya ketua rektor boleh dengar orang bersuara sebagai mahasiswa untuk Permendikbud. Seharusnya begitu. Betul. Orang rektorat mesti dengar apa yang orang suarakan. Iya. Tuh, Betul. orang suarakan mesti don dengar, karena kalau orang nak dengar, maksudnya orang jadi mitra apa itu? Mitra kritis. Mitra Ya, kritis betul. dari rektorat. Itu dia. Mah orangnya nak dengar no. Iya. Unik. Jadi kita juga mau kasih pendapat bahwa begini. Sebenarnya Permendikbud ini kalau misalnya orang mau merujuk ke
teori politik hukum pembentukan peraturan ini, sebenarnya kacamata politik hukum dari Permendikbud ini di pasal 3A tepatnya itu berperspektif korban. Jadi begini contoh. Andai kata Unsur sudah ada satgas, sudah ada satgas. Nah, apabila ada laporan dari korban, nah mau nak mau sesuai juga politik hukum dari Permendikbud itu, dari tim satgas PPKS itu harus langsung memproses. Berbeda kalau misalnya contoh di KUHP mengenai kekerasan seksual ini, harus memenuhi bukti dulu, begitu dong. Jadi kalau misalnya di Permendikbud ini, orang yang penting sudah ada laporan dari satgas boleh langsung tembak untuk penyelidikan itu namanya. Itu. Nggak perlu lagi menunggu, mesti ada bukti yang konkret apa semua. Iya. Itu sih. Kan maksudnya dia yang masuk di tadi tuh. Iya. Sebelum ke sana kan pastinya ada laporan dari mahasiswa. Iya, betul. Nah, supaya tuh teman-teman mahasiswa tahu dan tuh pelecehan-pelecehan apa yang masuk di Permendikbud itu. Supaya misalnya contoh KJ cuman kirim-kirim stiker ada maksudnya dari mahasiswa Bentuk-bentuk. Iya, betul. mahasiswa kurang senang tuh. Oke. Cuman sebelum itu terang minum. Oke. So haus ini. Ini maksudnya cuma begini karena masih tunggu sponsor. Oh. Amin dapat sponsor. Apa-apa dan Gov? Nah, bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan seksual di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebenarnya jelasnya itu tercantum dalam pasal 5 dari Permendikbud itu. Sebenarnya ada 21 bentuk secara rinci. Namun kalau misalnya orang mau klasifikasikan itu, dia ada bentuk fisik, kekerasan secara fisik, pelecehan secara fisik, non fisik, verbal, dan juga yang tadi Kak sempat singgung, yang namanya kirim stiker apa semua, karena itu masuk di kekerasan pelecehan seksual lewat teknologi informasi. Itu jadi 5 itu. Untuk rincinya teman-teman boleh baca di pasal 5. Jelas. Jadi mungkin bersentuhan toh. Kalau misal dari korban juga merasakan, oh kita harkat dan martabat ini sudah dilecehkan. Ya itu boleh masuk unsur sesuai bentuk-bentuknya di situ. Jadi 5 bentuk kurang lebih tadi, 4 atau 5. Yang penting maksudnya ketika contoh tadi ada sentuhan atau disengaja tuh, kalau tuh korban yang nggak suka tuh. Cuman begini tuh, DP masalah sini, DP bukti itu mesti harus bagaimana? Maksudnya kan kalau sampai tadi cuma dapat sontong, pastinya kan tuh dia nggak sempat foto tuh, karena namanya kalau dapat foto paling dia bilang, oh disengaja tuh ini ada foto tuh. DP bukti-bukti memang harus ada bukti fisik dong. Misalnya foto atau dapat video gimana? Betul. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan politik hukum dari Permendikbudristek yang tadi berperspektif korban. Nah, kalau masalah pembuktian, kalau kita menurut teori pembuktian itu kurang lebih klasifikasi bukti itu ada 2, bukti langsung dan juga bukti tidak langsung, direct evidence ataupun indirect evidence. Nah, bukti-bukti langsung boleh orang dapatkan seperti tadi Kak bilang. Ada bukti nyata bahwa memang oknum itu melakukan pelecehan ataupun kekerasan. Nah, kalau misalnya berbicara alat bukti tidak langsung, mungkin dari korban jika melapor itu, dengan lapor itu boleh jadi bukti kesaksian dari korban, yang namanya itu persangkaan kan boleh. Jadi itu sebagai alat bukti tidak langsung. Nah, seringkali kalau misalnya berbicara sistem hukum di Indonesia, kebanyakan merujuk dari sistem hukum kurang mengakui yang namanya alat bukti tidak langsung tadi. Yang Kak bilang masalah kalau misalnya cuma lapor, nggak ada bukti apa-apa. Nah, cuma itu kembali lagi merujuk ke politik hukum dari pembentukan ini. Jadi orang-orang, mohon maaf, jadi Permendikbud ini dia berperspektif berkacamata korban. Jadi orang nggak mau langsung mau victim blaming ke korban. Jadi otomatis orang itu langsung menyelidiki, oh ternyata berdasarkan laporan ini, berarti memang ada, begitu dong. Berdasarkan Permendikbud itu loh DP kurang lebih kalau masalah pembuktian itu berkaitan dengan ya namanya politik hukum. Politik hukum itu arah kebijakan ini peraturan mau dibawa kemana, nuansanya mau dibawa kemana, begitu. Karena kita pernah bercerita tuh hari dengan ada salah satu dosen di hukum juga. Oh iya. Dia bilang katanya kalau nggak salah ya, dia bilang kalau cuma 2 orang yang maksudnya DP bukti cuma 2 orang, misalnya satu kasus itu pun cuma 2 orang, katanya yang nggak kuat dan yang mesti lebih dari itu. Dia kan kalau masalah bukti ini memang masalah yang vital lah. Karena kan tuh kalau nggak ada bukti yang memang kuat tuh. Betul. Dengan gimana? Yang tadi kan masalah bukti. Contoh begini,
di undang-undang TPKS itu dia mengatur mengenai pembuktian. Kan kalau misal orang mau merujuk di KUHP, alat bukti itu minimal 2 Iya, makanya. yang tadi, entah itu secara kumulatif ataupun apa. Kalau di undang TPKS contohnya, karena dia DP politik hukum ini kak sama, DP arah kebijakan peraturan ini sama, mau dibawa kemana. Undang-undang TPKS juga dia berperspektif korban. Di situ apa yang menunjukkan bahwa politik hukumnya itu berperspektif korban? Satu alat bukti, kalau misalnya ini undang-undang TPKS. Iya. Kalau misalnya dia korban menyediakan satu alat bukti berdasarkan undang-undang itu, boleh langsung proses. Itu juga yang sebenarnya nuansa yang dipakai di Permendikbud. Jadi kalau misalnya ada laporan, otomatis semua yang kalau misalnya Satgas harus berperspektif, harus berempati namanya, ya berempati. Oh ternyata kota memang ini korban betul-betul melapor begitu dong, berdasarkan kesaksian. Kan orang boleh nilai kalau misalnya di Permendikbud juga ada yang namanya layanan psikologi. Nah orang itu juga bisa membuktikan dari situ. Kalau misalnya betul-betul terjadi kekerasan seksual begitu. Kalau misalnya orang cuma merunut KUHP atau lainnya, ya orang harus membuktikan 2 alat bukti. Itu juga harus jelas. Bukti saksi, ahli, begitu dan lain sebagainya. Itu kan kak DP masalah Iyo, di betul. sini lagi. Karena kemungkinan ya, orang kata jangan so Menduga. menduga. Kemungkinan banyak korban, banyak kasus ini jadi cuman dari korban lupa takut mau lapor karena sama yang tadi gitu no. Lupa takut dosen ini tuh relasi kuasa tuh. Nah, maksudnya DP kasus kan ini enggak gitu cuman for dosen. Iya. Kan ada lagi yang Oknum-oknum, mahasiswa betul, ke betul. dosen Iya, betul. atau sebaliknya. Cuman kalau orang lihat kan tadi rupa fenomena gunung es. Iya. Jadi sebenarnya kasus banyak cuman orang takut lapor karena kemungkinan sama yang tadi kita bilang DP bukti list tuh kurang tuh. DP bukti kurang atau dia takut mungkin dapat ancaman dari dosen tuh. Dia bilang nilai Iya atau betul, apa. dorang ancam nilai atau dorang ancam ya berupa ancaman lah. Kan tahu tuh Terintimidasi otomatis, betul. Pimpinan kayak gitu. Betul. Orang nggak tahu dong gimana. Cuma ya itu lagi kan jadi kendala kan buat orang. Nah, Prof, seharusnya supaya cepat kelar dong ini kasus, supaya ada titik temu. Iya, betul. Pihak kampus mesti bagaimana? Apalagi kan ini DP Satgas belum jelas, sedangkan orang lihat ini. So ada di berita ya, maksudnya orang bilang karena so ada data, so masuk di berita-berita. Iya, betul. Contoh ya, Yang orang di visip, visip. Dari dekan so bilang bahwa sementara di BAP. Nah, dari situ kan orang boleh lihat bahwa so ada kasus, so ada laporan. Cuman Satgas belum ada. Jadi bagaimana kan itu? Apakah dia mau langsung keluar dari kampus, maksudnya keluar kampus, atau dia mau lapor ke kampus sedangkan Satgas belum ada? Jadi gimana itu? Nah itu sebenarnya untuk kompleksitas dari adanya Satgas. Betul. Kita kurang paham standar operasional prosedur apa yang dilakukan atau digunakan kampus untuk memproses yang namanya kekerasan seksual di kampus. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya juga menurut Permendikbud dia kan ada yang namanya pencegahan, pendampingan, perlindungan, pemulihan. Jelas itu. Kita nggak tahu, nggak transparan juga kalau dari pihak kampus itu memakai SOP yang mana. Seharusnya itu pakai Permendikbud, cuma kan bentuk nyata dari implementasi Permendikbud itu bentuk start awal itu harus adanya Satgas. Nah itu sampai sekarang juga dari kita bersama kawan-kawan Juang itu mempertanyakan sebenarnya SOP mana yang orang pakai. Jangan sampai hak-hak daripada korban ini malah dikriminalisasi namanya. Jangan sampai ngana kok karena ngana terlalu cantik tuh atau ngana pakai rocks tuh atau ngana itu kan victim blaming. Itu kan bentuk paham-paham patriarki yang menjalar, yang tertanam dari dulu ke orang itu. Namanya paham patriarki. Ada ya relasi kuasa antara cowok dan cewek begitu. Jadi kan yang kita dengar kan cewek Kang kalau misalnya yang kasus baru-baru. Jadi itu loh kalau misalnya ada SOP yang jelas dan implementasi Permendikbud ya sama aja, ada regulasi, ada implementasi. Namanya analogi begini. Orang ada pistol ini, mau tembak orang ini. Mana ada peluru? Bagaimana? Mau bela diri dengan pistol? Ada peluru ya. Sia-sia. Itu yang kita bilang sebenarnya kampus mesti sadar bahwa
Sampai bentuk-bentuk normalisasi seperti ini ya semua mesti diatasi. Ya kita nggak tahu, mungkin dari pimpinan-pimpinan rasa mungkin hanya hal yang kecil, hal-hal yang ya gampangan. Cuma kalau misalnya dari kita sendiri berpendapat ini hal yang penting. Kenapa penting? Dia boleh lahirkan Permendikbud dengan undang-undang TPKS karena kekerasan seksual ini merupakan urgensi sebenarnya. Itu merupakan kalau misalnya orang ada aturan andai kata ya, kita atau ada kita korek cewek atau korek cewek kan otomatis suruh kok nganalin cuma pegang begitu kok di rambut atau cuma pegang kok begitu di pala-pala sore nih semua terlalu begitu lah sudah kok aman kok itu gitu dong. Itu yang bentuk-bentuk yang sebenarnya bentuk-bentuk keji normalisasi sebenarnya dari paham patriarki kok itu sih si sadar kok cepat kampus. Maksudnya kampus kita maksudnya sampai sini masih bingung dengan kampus. Siapa sampai orang belum terapkan? Karena sudah jelas tuh Permendikbud. Terus so ada undang-undang dari pemerintah. So, siapa sampai orang nyana cepat implementasikan ini Permendikbud dengan undang-undang. Betul. Di kendala menurut Jov gimana? Tadi kita sempat singgung kendala mengenai kita nggak tahu kepentingan apa yang dipikirkan oleh rektorat untuk sampai ndak implementasi Permendikbud. Ya mungkin tadi yang masalah ketidakpatuhan, ketidakpedulian, bentuk normalisasi begitu. Cuma kita mau saran untuk mungkin para korban yang belum berani melapor karena seringkali orang sesalah yang tadi kita sebut ada victim blaming. Kalau misal sampai titik sekarang rektorat atau pihak Universitas Samratulangi Manado belum mengimplementasikan yang nama Permendikbud, teman-teman lebih baik alangkah baiknya langsung melapor di polisi. Langsung di polisi. Pakai undang-undang TPKS, jangan pakai Permendikbud karena Permendikbud itu kan ruang lingkup kampus kan. Ya, ruang lingkup berlakunya norma itu territorial sphere yang namanya. Di kampus khususnya. Kalau misalnya undang-undang TPKS kan dia secara menyeluruh. Jadi daripada nak pasti direktorat atau universitas, BAP nak ada kejelasan, sudah langsung lapor polisi jadi itu oknum. Begitu. Langsung di polisi. Proses juga langsung. Karena yang kita bilang tadi undang TPKS dia nuansa politik hukumnya itu berkacamata korban juga. Dengan satu alat bukti dia langsung boleh proses di aparat penegak hukum kepolisian khususnya. Daripada itu Kak, sudah korban kok dari pihak kampus sudah gampang kok ini. Polisi satu kali langsung angkat. Karena nih oknum nggak mau kapuk-kapuk. Kalau misalnya sebentar ya kita nem tahu dorang backingan atau apa nggak mau kapuk-kapuk. Kalau misalnya ada bentuk sanksi, entah mau pidana atau administratif, begitu. Itu sih. Nah, tuh, karena ini kasus kekerasan seksual memang urgen dan betul. Mahasiswa. Betul. Bukan cuma dorang perempuan tadi. Orang kan geram dan betul. Kok bagaimana dan orang mahasiswa melawan kekerasan seksual? Kekerasan seksual. Nah, sebenarnya bentuk perlawanan yang orang boleh backing ada banyak sebenarnya. Yang kita pernah buat itu ada yang namanya bentuk diplomasi, bentuk negosiasi dengan pemangku kebijakan, rektorat. Sampai yang barusan ada aksi damai edukatif dari aliansi memberantas kekerasan seksual ini. Jadi untuk aksi-aksi itu adalah bentuk-bentuk advokasi kepada pihak pemangku kebijakan dan juga boleh sekaligus mempintarkan, memandaikan publik, masyarakat sivitas akademik di perguruan tinggi. Karena Kak, kita pernah, ini unik ini, lucu. Kita pernah waktu itu melakukan kampanye publik lewat Instagram. Gitu, kan kampanye publik supaya atau orang-orang boleh baca, ternyata aman kalau ada sertifikat PKS. Kita story, tiba-tiba ada satu orang yang reply to the story. Dia bilang, ini mahasiswa atau? Mahasiswa dia. Dia reply begini, Jov, kenapa ini langsung begitu dong, langsung up di media, langsung tekan-tekan rektorat. Kenapa ini nak pakai langkah-langkah diplomasi atau negosiasi terlebih dahulu? Malah itu bikin nama kampus rusak kata, bikin akreditasi kampus turun. Kita sampai karena ini sebenarnya berpikir bagaimana? Sebenarnya seorang mahasiswa. Mahasiswa sebenarnya kan kalau Tan Malaka bilang idealisme itu adalah kemewahan terakhir toh yang orang punya. Kalau misalnya Rupa Kak bilang tadi sebelum di sini Kak sempat bilang bahwa orang puasin dong, orang bentuk idealis di kampus. Kita agak lucu lah ini satu. Karena begini, teman-teman mesti paham. Dan Kak juga mungkin begini.
perguruan tinggi itu kan adalah salah satu manifestasi bentuk benteng moralitas. Toh? Yang namanya benteng moralitas kan itu penting hal-hal yang baik dong, Iya. yang mau dibawa. Sebenarnya kampus yang baik itu kampus yang bisa mengakui ada kelemahan-kelemahan atau bahkan ada kekerasan seksual di situ, bentuk transparansi. Nah, kalau misalnya orang main tutup-tutupan, main kucing-kucingan mengenai kekerasan seksual, ya ini tetap akan menjalar. Begini, teman-teman mesti paham, jangan sampai orang yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu nanti jadi patompe kerabat, tongpe tamang-tamang baik, atau sahabat, tongpe dosen saya, tongpe dosen saya yang sayang. Jangan sampai baru jadi begitu, baru orang mau peduli. Iyo. Toh, jangan sampai, kenapa tapi tamang apa, bagaimana ini dong? Baru kayak apa kalau misalnya di kampus kan organisasi pergerakan, cari pers akta diurna. Bagaimana ini? Serta ada nak terjadi begitu, ini bodo amat. Iya dong, bodo amat. Padahal mahasiswa dong. Mahasiswa. Yang kebanyakan jadi korban kan teman-teman Iyo, mahasiswa. kita berempati loh, bersimpati juga berempati kepada korban itu dong. Cuma kita bingung. Bingung dengan itu mahasiswa. Kita memperjuangkan hal yang sebenarnya benar, tapi seringkali kita itu didiskriminasi. Entah dimanapun kita berada. Oh, pembangkang, pemberontak. Maksudnya kita, wow, ternyata sedang kali ini pikiran-pikiran orang yang di luar sana menganggap bahwa tempat-tempat atau wadah-wadah pergerakan, bentuk-bentuk pergerakan ini sebenarnya itu bentuk pembangkangan dan protes. Enggak, orang akan protes, orang akan kritik kalau misalnya ada kesalahan dari rektorat ataupun pihak kampus. Ini kan bentuk kesalahan. Iya. Di permen itu jelas bahwa 1 tahun itu tidak diimplementasikan, ya akan dapat sanksi. Dan juga itu kan orang mesti memikirkan yang sampai yang kita bilang tadi, yang sampai itu sudah dapat sampai kerabat baru mau menyesal. Baru menyesal. Itu yang sebenarnya mungkin lewat ini podcast kita senang sekali. Secara personal, kenapa dipanggil di podcast ini bukan karena menjadi narasumber ya, Iya. bukan. Tapi ini salah satu bentuk kampanye publik dari Pers Akta Diurna, kita apresiasi untuk menyadarkan juga, mengedukasi para mahasiswa utamanya dan juga dosen bahwa ternyata penting orang membela yang korban sudah dikriminalisasi atau terkena kekerasan seksual. Itu Kak, sangat-sangat mengapresiasi. Iya. Nah, terakhir Jov. Nah. Closing statement dengan kalau ada dari Jovano mau bilang ke pihak kampus, boleh langsung bilang. Oke. Jadi sebenarnya kita belum mikir closing statement, cuma ini dari tapi hati, nurani. Pertama, kita memberikan saran, rekomendasi kepada pihak kampus terlebih dahulu. Ayolah, peduli, gitu, dengan pergerakan ini. Secepatlah mengimplementasikan yang namanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Karena kalau misalnya ada, oh Tuhan, mau begini-begini terus tuh kampus, mau maju. Itu yang pertama untuk universitas. Yang kedua, untuk masyarakat kampus lainnya, atau keseluruhan, terutamanya mahasiswa, tolong kalau misalnya teman-teman hendak berbeban moral untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa, tolong jangan mengecam. Kalau misalnya nggak suka, contohkan nggak suka, diam Jo. Jangan merugikan orang secara material atau imaterial, begitu yang kita bilang. Jadi kalau misalnya boleh, kita juga ajak ke teman-teman semua, mari berjuang bersama-sama dengan orang untuk mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Karena ingat, orang bukan mahasiswa yang apatis. Orang mahasiswa ini adalah bentuk atau sebagai agent of change, toh. Kalau orang bilang, orang mesti melaksanakan tidak ada nama perguruan tinggi supaya orang hidup damai di kampus, nggak ada intimidasi dari bentuk-bentuk apapun itu yang namanya kejahatan. Jadi mari berjuang, panjang umur perjuangan, panjang umur hal baik, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, itulah tadi orang bincang-bincang dengan narasumber dari Jovano. Orang so banyak membahas tentang kekerasan seksual dari Satgas, dari Permendikbud, terus dari pihak kampus dan juga ada dari korban, mau bagaimana korban, orang so sentil tadi. Jadi, makasih banyak Jov so hadir di sebuah kehormatan. Makasih Jov. Siap Kak. Aman. Nah, tadi orang so bahas tentang kekerasan seksual. Jadi mudah-mudahan apa yang orang bahas ini boleh menjadi kebaikan juga for orang di kampus sendiri. Jadi apa yang orang bahas ini boleh menjadi hal baik
Dan juga apa yang tadi Jovano so bilang, ayolah Iya, pihak betul. Perguruan tinggi. pimpinan perguruan tinggi Segera. segera mengimplementasikan Permendikbud karena sudah jelas diatur di Permendikbud ini. Jadi terima kasih untuk semua penonton podcast Akta Diuna ini. Sampai baku dapat di podcast-podcast selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan atau isu-isu yang nanti akan kita bahas kembali. Hidup mahasiswa, salam pers mahasiswa. Hidup mahasiswa.